Basis data terdiri dari dua suku kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, maupun kombinasinya. Jadi sebagai suatu kesatuan, maka pengertian basis data atau biasa disebut dengan database adalah sebagai berikut. Basis data bisa diartikan sebagai himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Basis data dapat juga diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai dengan tujuannya. Rancangan skema basis data akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen dalam organisasi. Rancangan skema basis data yang berkualitas akan meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen tersebut. Dan sebaliknya, rancangan skema basis data yang kurang berkualitas akan berpotensi menimbulkan banyak permasalahan dan bahkan kegagalan dalam proses implementasi sistem informasi manajemen pada suatu organisasi atau perusahaan. Aspek-aspek yang relevan untuk pengukuran kualitas suatu basis data meliputi 9 kriteria. Yang pertama kebenaran, kedua konsistensi, ketiga relevansi, keempat jangkauan, 5 tingkat detail, keenam kelengkapan, ketujuh minimalitas, kedelapan kemampuan untuk diintegrasikan, dan kesembilan adalah kemampuan untuk dibaca. Mekanisme pengukuran kriteria dari setiap aspek kualitas basis data meliputi 1. Indikator kebenaran. Dengan kriteria merupakan aspek teknik, apakah semua aspek dimodelkan secara benar sesuai dengan kebutuhan dan batasan sistem. Aspek kebenaran dapat digunakan untuk mengukur semua skema. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kepakaran dengan meninjau tingkat kedalaman pengetahuan dan seluruh aspek teknik. Indikator yang kedua yaitu konsistensi, merupakan aspek teknik apakah semua aspek dalam model dapat terbebas dari kontradiksi. Aspek konsistensi dan kebenaran sangat penting digunakan sebagai pengukur apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran digunakan dengan menggunakan kepakaran teknik dengan menganalisis konsistensi di setiap aspek teknik pada model dan membandingkannya dengan aspek teknik berikutnya. Yaitu kelengkapan dengan kriteria apakah skema dirasa sudah lengkap atau mengacu pada kebutuhan. Aspek ini penting untuk dapat mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail. Studi kasus database untuk proyek Gas Self-Service. Pada tugas kelompok ini dilakukan analisis kualitas basis data yang digunakan pada aplikasi Gas Self-Service menggunakan 3 aspek kualitas skema basis data sebagai rujukan dan saran untuk merancang basis data baru. Ketiga aspek tersebut adalah aspek kebenaran. Dalam aspek kebenaran ini, tingkat kebenaran data yang dimasukkan sudah terjamin kebenarannya, di mana akan ada penolakan proses simpan jika data yang dimasukkan tidak benar. Aspek yang kedua adalah konsistensi. Dalam aspek konsistensi ini lebih ditekankan kepada masalah redundansi data yang tidak perlu,
baik dalam tabel yang sama maupun tabel yang berbeda. Sedangkan aspek yang ketiga atau aspek yang terakhir adalah dalam aspek kelengkapan ini dilakukan pengecekan apakah data secara benar telah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Berikutnya akan dibahas mengenai 3 aspek kualitas skema basis data yang kita ambil pada analisis kali ini. Aspek tersebut aspek kebenaran, aspek konsistensi, dan aspek kelengkapan. Yang pertama adalah aspek kebenaran. Aspek kebenaran merupakan aspek yang dapat dibuktikan atau diuji secara teknis pada skema database yang hendak diuji. Aspek kebenaran akan membuktikan apakah semua komponen telah dimodelkan secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan sistem. Aspek kebenaran digunakan untuk mengukur semua perancangan skema database system seperti constraint atau batasan yang dapat melakukan filter data pada tabel, sehingga ada jaminan bahwa data yang diinputkan merupakan data yang benar. Dalam aspek kebenaran ini, akan dianalisis tingkat kebenaran data, penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, dan hubungan antar data dan lain-lain, sehingga dapat menekan ketidakakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Selain itu, pemilihan tipe data harus sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam pengujian aspek kebenaran di sini menggunakan query insert. Kedua adalah aspek konsistensi. Aspek konsistensi merupakan aspek yang dapat dibuktikan atau diuji secara teknis pada skema database yang hendak diuji. Aspek konsistensi akan membuktikan apakah rancangan data dapat diterima dan sesuai dengan keinginan pengguna sistem dengan cara menganalisis konsistensi setiap komponen pada database. Konsistensi data maupun tabel dalam suatu database merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan demi tercapainya kualitas database yang baik. Pada aspek konsistensi, adanya data yang sama pada suatu tabel atau pada tabel lainnya merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena mengakibatkan pemborosan media penyimpanan pada database. Aspek konsistensi merupakan aspek teknik. Apakah semua aspek dalam model terbebas dari kontradiksi? Dalam aspek konsistensi ini lebih ditekankan terhadap masalah redundansi data yang tidak perlu, baik dalam tabel yang sama maupun tabel yang berbeda. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik dengan menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model dan membandingkannya dengan aspek teknik berikutnya. Dalam pengujian aspek konsistensi di sini menggunakan query select where. Dan yang ketiga adalah aspek kelengkapan. Kriteria kelengkapan adalah penilaian rancangan basis data terhadap kelengkapan data yang dibutuhkan. Aspek ini penting untuk mengetahui apakah rancangan basis data dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail. Pada pengujian kali ini menggunakan query show column. Berikut ini adalah pengujian dan analisa pada sebuah basis data menggunakan 3 aspek, yaitu aspek correctness atau kebenaran, aspek konsistensi, dan juga aspek completeness atau kelengkapan dari sebuah basis data. Pengujian pertama adalah pengujian aspek correctness atau kebenaran. Di sini kita coba inputkan satu data ke tabel transaksi appointment dan terlihat bahwa aktivitas insert data berhasil. Kemudian kita coba lagi untuk memasukkan data yang sama dan muncul error duplicate entry. Ini adalah hasil yang diharapkan, yang artinya bahwa tidak boleh ada data yang sama.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita coba lihat hasil data yang kita inputkan tadi. Lihat bahwa benar data tersebut sudah ada, tetapi kita lihat bahwa di situ ID kosong atau ID-nya 0. Sedangkan ID ini merupakan primary key. Dari sini, analisa kami pada aspek correctness terhadap basis data ini adalah aspek kebenaran pada basis data ini belum terpenuhi. Karena apa? Karena ID yang merupakan primary key bisa bernilai 0. Sedangkan syarat primary key adalah tidak boleh bersifat 0. Berikutnya adalah pengujian berdasarkan aspek konsistensi. Di sini kita coba select tabel transaksi appointment untuk melihat data yang tadi kita sudah inputkan, di mana kita menggunakan where ID sama dengan kosong, karena tadi kita input datanya dan terlihat bahwa hasil data tersebut ID-nya adalah kosong. Hasil query ini menampilkan bahwa benar ada satu data dengan ID 0 dan namanya adalah Ramadhani. Terus kemudian kita bandingkan lagi dengan query yang lain, yaitu kita coba select tapi menggunakan where name. Jadi kalau di awal tadi kita menggunakan ID, sekarang menggunakan name. Terlihat bahwa benar ada satu data, namanya Ramadhani dengan ID-nya adalah kosong. Dari sini terlihat bahwa aspek konsistensi basis data ini sudah terpenuhi. Untuk case, pengujian query menggunakan where ID, kemudian kita bandingkan dengan hasil keluaran dari query menggunakan where nama. Terlihat bahwa keluaran datanya adalah sama. Ada satu record dengan ID kosong dengan nama yang sama. Kemudian pengujian yang ketiga adalah pengujian tentang kelengkapan sebuah basis data. Dalam hal ini kita akan memeriksa struktur dari tabel transaksi appointment. Dari hasil query show column terlihat bahwa tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yang salah satunya adalah kolom current status, di mana kolom ini semestinya akan berubah setiap saat. Analisa dari aspek completeness pada basis data ini adalah bahwa basis data ini masih perlu ditingkatkan lagi untuk kelengkapan datanya. Misalkan pada tabel appointment tadi terdapat field current status, yang mana data dari field tersebut akan senantiasa berubah. Misalkan dari status interview menjadi cancel dan atau reschedule. Jadi menurut kami perlu adanya penambahan atribut baru guna melengkapi basis data sebelumnya. Misalkan kita bisa menambahkan atribut change date dan juga change by, agar dengan mudah diketahui status terakhir dari data tersebut, serta siapa yang melakukan perubahan. Studi kasus database untuk project Guest Self-Service. Nah, setelah kita lihat dari desain database yang sudah dibuat oleh developer atau oleh sistem analis dari project tersebut, ini ada beberapa hal yang sebenarnya kurang tepat digunakan di project tersebut. Yang akan kita cermati adalah lebih ke tabel transaction appointment, di mana perbaikan yang kita ajukan adalah dari sisi primary key. Seperti yang kita ketahui, dalam menerapkan primary key ada syarat-syarat yang sudah ditentukan atau syarat-syarat rekomendasi dari beberapa ahli. Yang pertama, tentunya teman-teman semua sudah tahu, sebuah primary key harus unik dan tidak boleh kosong. Kemudian setiap tabel hanya memiliki satu kunci utama, dan kunci utama atau primary key itu bisa berupa kombinasi dari beberapa atribut atau bisa juga satu dari atribut tersebut. Yang penting tidak ada duplikasi dari key tersebut. Nah, pada project kali ini, pada desain database kali ini, untuk tabel transaction appointment,
Ini ID-nya berupa ID namanya. Atribut ID-nya ditulis ID dari tabel transaction appointment. Dan ini varchar dengan lengthnya 25 serta terdapat kesalahan, yaitu karena ketika diisi ini masih bisa 0. Setelah dilakukan pengujian beberapa kali ternyata bisa 0. Karena apa? Bisa 0 karena ternyata dari ID ini tidak di-generate otomatis oleh DBMS. Dengan kata lain tidak dibuat auto increment. Biasanya ketika kita membuat database, ID-nya dibuat auto increment supaya ID-nya itu benar-benar terisi, wajib terisi. Nah, namun dalam kasus kali ini ID di tabel ini dibuat oleh code atau di generate oleh code, yang dimana code tersebut harus mengecek dulu ID yang ada di tabel tersebut ada yang sudah terpakai atau belum. Setelah itu baru kita bikin ID-nya. Yang selanjutnya, rekomendasi yang kedua adalah mengenai audit trail. Audit trail ini menurut kami sangat penting dalam project-project yang terdapat perubahan dari sebuah data. Karena apa? Karena audit trail ini merupakan catatan kronologis yang relevan dari sisi keamanannya, dan audit trail ini merupakan kumpulan catatan dan atau tujuan dari sumber catatan yang memberikan bukti dokumenter tentang urutan kegiatan yang setiap saat mempengaruhi operasi, prosedur, ataupun peristiwa tertentu. Dengan kata lain, audit trail ini sebenarnya merupakan log activity dari sebuah data. Ketika data diubah, kita harus mengetahui siapa yang mengubah, kapan diubah, ataupun ketika kita melihat data itu, kita juga harus bisa mengetahui siapa yang membuat data itu dan kapan dibuatnya. Nah, atribut-atribut ini merupakan atribut yang penting karena atribut ini sendiri ini merupakan rekomendasi yang digunakan oleh Komite National Security System dalam glosarinya di National Information Assurance. Itu dikatakan bahwa memang audit trail ini merupakan sesuatu yang penting dalam mengetahui log activity dari sebuah data. Nah, di kasus kali ini kita menambahkan activity log atau atribut-atribut yang berhubungan dengan audit trail di tabel transaksi, khususnya di tabel transaksi appointment. Di sini kita menambahkan hanya dua atribut. Yang pertama change date dan change by. Nah, change date ini apa? Change date ini merupakan waktu di mana data tersebut diupdate. Karena di situ ada current status, yang current status itu akan diupdate setiap ada perubahan. Sedangkan status yang lama tidak disimpan. Dan ketika status itu berubah, kita perlu menyimpan kapan diubah dan siapa yang mengubah, atau bisa dibilang pada saat apa diubah. Ini merupakan sesuatu yang penting karena contohnya dalam kasus kali ini, ketika statusnya masih waiting list, kemudian berubah menjadi on progress, kemudian menjadi reject atau menjadi approve, itu ada status yang berubah dalam sebuah proses bisnis yang tentunya itu perlu disimpan oleh sistem, sehingga ketika kita melihat log activity dari data tersebut, kita mengetahui kapan diubah, siapa yang mengubah. Sebagai penutup, dapat kami sampaikan bahwasannya dalam merancang sebuah basis data, sangatlah penting kita untuk memperhatikan aspek-aspek kualitas daripada basis data tersebut. Aspek tersebut diantaranya adalah aspek kebenaran, aspek konsistensi, dan aspek kelengkapan dari sebuah basis data. Rancangan skema basis data yang berkualitas akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen yang akan kita bangun.